Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memuliakan kedudukan kita, agar Allah meluhurkan pangkat kita, memudahkan urusan kita, meluaskan rezeki kita, melunaskan hutang-hutang kita, dan menghilangkan segala kesusahan dan kebingungan kita. Insyaallah barokah bacaan ini, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Syamsul Ma'arif Kubra, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man aktsara min dzikrihi, barang siapa yang memperbanyak membaca ya dzal jalali wal ikram, wahai zat Allah yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan. Memperbanyak membaca ya dzal jalali wal ikram, dibaca tanpa pakai hitungan, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. La yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu, maka tidaklah seseorang itu berdoa kepada Allah setelah membacanya apapun yang ia minta, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Jadi orang yang memperbanyak mewiridkan bacaan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, dibaca tanpa pakai hitungan. Kemudian setelah itu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab ini, segala apa yang diinginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kitab ini diterangkan, wa man dawama ala qiraatihi kulla yaumin sab'a mi'ati marratin, barang siapa yang istiqomah membaca ya dzal jalali wal ikram setiap hari sebanyak 700 kali. Misalnya setiap habis sholat subuh, atau setiap habis sholat maghrib, atau setiap waktu tengah malam setelah sholat hajat, misalnya istiqomah membaca ya dzal jalali wal ikram sebanyak 700 kali, fa innallaha yu'tihi ma talaba, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di waktu malam kita bangun malam, kita lakukan sholat sunat hajat, kemudian kita membaca ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, itu dibaca sampai 700 kali. Setelah selesai kita berdoa kepada Allah, minta apapun yang kita inginkan, maka insya Allah ma'al yakin permintaan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya untuk faedah yang ketiga,
Dalam kitab ini diterangkan, wa man dawama ala qiraatihi kulla yaumin adada hisabihi bil jumadil kabir. Barang siapa yang istiqomah membaca ya dzal jalali wal ikram setiap hari atau setiap malam sesuai dengan jumlah hitungan hurufnya bil jumadil kabir dengan menggunakan hisab abjadi, yaitu sebanyak 1100 kali istiqomah membaca ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram sebanyak 1100 kali, yassarallahu alaihi umurad dunya, maka segala urusan duniawi, baik itu urusan harta benda, baik itu urusan kekayaan, kelunasan hutang, atau ingin membangun rumah, beli kendaraan, pokoknya hal-hal yang sifatnya dunyawiyah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang istiqomah membacanya setiap malam sebanyak 1100 kali. Selanjutnya untuk faedah yang keempat, dalam kitab yang lain diterangkan, wa man dawama ala dzikri ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram kulla yaumin 333 marratan. Barang siapa yang istiqomah membaca ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram setiap hari atau setiap malam sebanyak 333 kali. 333 itu harus pas hitungannya. Nah, ketika ini diistiqomahkan, fa innad dunya tanqadu lahu bima fiha, maka dunia bersama isinya akan tunduk kepadanya. Dunia akan mengejarnya, dunia akan datang kepadanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang istiqomah membaca ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Nah, untuk yang keempat ini diperlukan tawassul. Jadi kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi sebanyak 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Setelah itu kita bertawassul, mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali, yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini 1 kali, dan yang kelima untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah, begitu. Kemudian setelah selesai tawassulnya, kita memulai membaca ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram sebanyak 333 kali. Dan amalan ini kita lakukan minimal 3 malam, 7 malam, atau 21 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Kemudian setelah selesai membaca sebanyak 333, kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan semua apa yang kita inginkan. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.